Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum anak-anak soleh wassalihah. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kembali bersama Ustadz pada pembelajaran tahsin ya. Insyaallah pembelajaran tahsin kita kali ini adalah melanjutkan pada kompetensi dasar yang ketujuh, yaitu mengenal hukum nun sukun atau tanwin, yaitu idgham bi gunnah dan bila gunnah. Nah, mungkin di antara kita pernah mendengar istilah idgham bi gunnah dan bila gunnah ya. Yang sudah pernah mendengar atau yang sudah pernah mempelajari, kita mantapkan lagi ya pemahaman tentang materinya. Atau yang belum pernah ya, kita sama-sama belajar untuk dapat memahami hukum tajwid tentang idgham bi gunnah dan bila gunnah ini. Nah, anak-anak soleh solehah sekalian, kita mengenal hukum idgham bi gunnah dan bila gunnah. Nah, menurut bahasa atau secara bahasa, idgham itu artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, idgham adalah memasukkan suatu huruf bersukun ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi suatu huruf yang bertasydid. Kemudian untuk mengetahuinya ya, kita perhatikan rumusnya. Bagaimana rumusnya? Nah, untuk memudahkan pemahaman kita perhatikan rumusnya. Rumusnya adalah jika ada nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin atau pematain ya. Sekali lagi, jika ada nun sukun atau fathatain, kasrotain atau pematain yang bertemu dengan 6 huruf. 6 huruf itu apa? Hurufnya yaitu huruf ya, huruf ro, huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun ya. Maka itu disebut dengan idgham. Huruf-huruf tersebut bisa disingkat untuk mempermudah mengingat hurufnya, yaitu yarmaluna, yarmaluna. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, maka disebut dengan idgham. Nah, selanjutnya apa jenis-jenis idgham tersebut? Nah, idgham ini ternyata terbagi dalam 2 jenis ya. Idgham itu terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama disebut dengan idgham bi gunnah dan yang kedua disebut dengan idgham bila gunnah. Nah, yang pertama dulu kita bahas yaitu idgham bi gunnah. Nah, secara bahasa kita artikan idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, gunnah artinya dengungan. Artinya bahwa idgham bi gunnah yaitu memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang lain dengan didengungkan atau dibaca dengan dengung ya. Rumusnya adalah jika nun sukun atau fathatain, kasrotain atau dhammatain bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, huruf idgham bi gunnah ini ada 4 ya. Kalau idgham secara keseluruhan tadi hurufnya ada 6. Dibagi lagi, kalau huruf idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, yaitu hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Yaitu membacanya yaitu dengan cara pertama, memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya. Kemudian
menahan bacaan nun sukun atau tanwin selama 2 harokat, ya. Kemudian disertai dengan membaca dengan dengungan, ya, atau gunnah, ya. Dibaca dengan gunnah, dilamakan 2 harokat. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan pemahaman kita, langsung saja ke contoh kalimat idgham bi gunnah. Nah, di sini bisa diperhatikan ada huruf-huruf idghamnya, idgham bi gunnahnya. Kemudian contoh kalimat Arab dan cara membaca dalam Latin. Misalnya huruf ya, huruf idgham bi gunnah yang pertama adalah huruf ya. Dalam kalimat misalnya فَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ يَعْمَلْ. Nah, di sini bisa dilihat yang diwarnai merah itu adalah idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan ya. Biasanya ini terdiri dari 2 kata yang berbeda. Faman satu kata, ya'mal satu kata, ya. Jadi nun dalam satu kata, ya dalam satu kata, bertemu dalam satu kalimat, ya. Bisa dibaca faman ya'mal, ditahan dengan gunnah 2 harokat. Bacaan yang salah adalah faman ya'mal, tidak boleh dibaca cepat. Jadi digunnah selama 2 harokat. Faman ya'mal. Ini tidak dibaca faman ya, tapi faman ya'mal, ya, digunnah dilamakan 2 harokat. Kemudian yang kedua hurufnya adalah nun. Ya, nun sukun bertemu dengan nun di sini, ya. Bacaan kedua. Min nutfah, min nutfah. Ya, di situ yang berwarna merah adalah nun sukun yang bertemu dengan nun, ya. Digunnah 2 harokat juga. Kemudian bacaan ketiga ada huruf mim. Sidrim makhdud, sidrim makhdud. Di situ ada ro berharokat tanwin kasrotain yang bertemu dengan mim, maka dibaca dengan gunnah 2 harokat. Sidrim makhdud. Kemudian yang keempat ada waw, ya, huruf idgham bi gunnah waw, yaitu pada lafal zajratun wahidah, zajratun wahidah. Di situ ada ta marbutha dengan harakat dhammatain yang bertemu dengan waw, ya. Maka digunnah dengan idgham bi gunnah 2 harokat. Zajratun wahidah. Nah, seperti itu ya idgham bi gunnah. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada yang kedua, yaitu idgham bila gunnah, yang merupakan jenis idgham yang kedua. Kita artikan dulu secara bahasa. Idgham sama artinya memasukkan, bi artinya dengan. Nah, ini ada tambahan la, berarti tidak. La itu artinya tidak. Kemudian gunnah artinya dengungan. Artinya memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang lain dengan tidak didengungkan, ya. Ingat, tidak didengungkan. Kalau yang bi gunnah tadi memasukkan dengan didengungkan, tapi kalau bila gunnah memasukkan dengan tidak mendengungkan, ya. Berarti hampir mirip dengan idhar, ya, idhar. Kemudian rumusnya, ya, untuk memahami, ya, supaya lebih gampang memahami, perhatikan rumusnya, yaitu jika ada nun sukun atau fathatain atau kasrotain atau dhammatain yang bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu lam dan ro. Kalau huruf idgham bi gunnah tadi ada 4, ya. Tapi kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Maka cara membacanya yaitu
memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin tersebut ke huruf berikutnya. Kemudian tidak didengungkan dan tidak digunnah, ya, atau tidak dilamakan bacaannya. Tidak didengungkan atau tidak digunnah atau tidak dilamakan bacaannya. Berarti dibaca cepat, ya. Kemudian selanjutnya langsung saja ke contoh kalimat idgham bila gunnah, ya, supaya kita paham dengan contohnya. Perhatikan di sini ada hurufnya lam dan ro. Nah, contoh kalimat Arabnya pada lafal alam yarah, alam yarah. Nun sukun di situ bertemu dengan lam. Kalau idgham bi gunnah tadi yang mendengung tadi harusnya lama, tapi karena ini idgham bila gunnah berarti dia tidak dilamakan, ya, dibaca cepat. Alam yarah. Bacaan yang salah jika alam yarah. Nah, tidak boleh dilamain tapi dibaca cepat. Alam yarah. Kemudian yang kedua, hurufnya adalah ro. Fi 'aisyatir radiyah. Fi 'aisyatir radiyah. Di situ ada ta marbuthah berharokat kasrotain bertemu dengan ro, ya. Maka dibaca dengan bila gunnah, tidak mendengungkan atau tidak dilamakan bacaannya. Kadang-kadang di dalam kalimat bacaan Arab atau dalam Al-Quran itu ada yang bertasydid, ya. Misalnya ro-nya tasydid, lamnya tasydid, tergantung kalimatnya. Yang penting patokan kita sebelum ro atau sebelum la itu ada huruf berharokat. Yang penting, ya, itu, ya, sebelum lam dan ro itu ada huruf nun sukun atau tanwin, ya. Huruf berharokat tanwin. Itu saja kuncinya. Nah, itu saja untuk sedikit penjelasan materinya, ya. Semoga dari apa yang dijelaskan ini senantiasa bermanfaat dan menambah atau mempermudah pemahaman kita tentang materi pelajaran sehingga Allah permudah dalam praktek membaca juga materinya. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.